Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Nofrizal BJ. Kali ini kita akan membahas tentang komputasi atau ilmu berpikir teknikal komputer ya. Pengantar komputasi. Apa itu komputasi? Komputasi adalah algoritma yang digunakan untuk menemukan suatu cara dalam memecahkan masalah dari sebuah data input yang merupakan bagian dari ilmu komputer terpadu dengan ilmu matematika. Jadi jelas di sini bahwa suatu ilmu komputer itu tidak dapat dipisahkan dengan namanya ilmu matematika. Karena di dalam ilmu komputer itu ada juga ilmu matematika yang berupa bilangan, kemudian ada juga di sana tentang penghitungan. Nah, itu. Kemudian komputasi adalah data input dari sebuah masukan yang berasal dari luar lingkungan sistem. Artinya komputasi di sini akan mendapat inputan yang berasal dari luar lingkungan sistem itu sendiri. Mungkin ada inputan lain, inputan dari luar, baik bisa berupa audio, bisa berupa gambar, ataupun inputan berupa gelombang. Kemudian, apa itu komputasi? Secara umum, ilmu komputasi adalah bidang ilmu yang mempunyai perhatian pada penyusunan model, matematika, dan teknik penyelesaian numerik serta penggunaan komputer untuk menganalisis dan memecahkan masalah-masalah ilmu sains. Jadi komputasi itu merupakan suatu alat komputer yang digunakan untuk menganalisis ya, memecahkan masalah-masalah ilmu sains. Baik contoh umpamanya dalam ilmu pendeteksi gelombang, dalam ilmu pendeteksi gempa. Nah itu kan dia menggunakan komputer. Ya mungkin dalam ilmu kedokteran, ya itu seperti ilmu pendeteksi tentang rahim dan lain sebagainya. Asal muasal komputasi. Asal muasalnya lahir sebuah komputasi adalah bermula dengan adanya kegiatan menghitung angka-angka yang telah dilakukan oleh manusia sejak berabad-abad silam. Saat itu manusia tersebut sudah mengenal angka dan perhitungan. Misalnya, pada zaman manusia purba, saat itu telah ada sistem barter barang yang berhubungan dengan kegiatan hitung-menghitung. Yang dihitung adalah nilai barang yang dibarterkan. Jadi pada zaman dulu, ya orang itu sudah mengenal hitung-menghitung ya, dengan cara barter. Seperti umpamanya si A punya ayam 1 ekor yang beratnya 1,5 kilo. Kemudian si B punya yang namanya beras. Nah, harga ayam itu katakanlah 1 ekornya 30.000, berarti 1,5 kilo adalah 45.000. Sedangkan harga beras sekilonya adalah 15.000. Jika kalau si A pengen jika si B pengen ayam, ya maka dia harus mengeluarkan beras seharga ayam tersebut. Berarti di sini berasnya adalah 3 kilo. Jadi 1 ekor ayam itu akan ditukar dengan beras 3 kilo. Nah, itu hitung-menghitung. Nah, jadi zaman purba dulu sudah punya pemikiran seperti itu. Barter. Kemudian asal muasal berikutnya, pada zaman sekarang semakin berkembang perhitungan sudah semakin kompleks.
Sehingga perhitungan yang kompleks tersebut tidak bisa hanya mengandalkan otak manusia saja dan dilakukan dengan manual ataupun menggunakan bantuan pena dan kertas lainnya. Contoh, umpamanya kita mau menghitung bilangan. Ya oke lah kalau menghitung 1000, 2000. Tapi kalau menghitungnya dalam jumlah banyak, bahkan dengan angka miliar ataupun triliun, itu nggak bisa menggunakan pena dan kertas tadi. Bisa saja menggunakan itu, tapi membutuhkan waktu yang cukup lama, prosesnya lama dibandingkan dengan adanya komputer, ya komputerisasi. Kita menghitung umpamanya 1.765.580.725 rupiah ditambah sekian-sekian. Nah itu kan kalau dengan bahasa komputasi tinggal dimasukin langsung keluar hasil. Tapi kalau dengan otak kan kita harus menghitung dulu berapa ditambah berapa dikurang berapa, ya. Nah itu. Kemudian maka dari itulah terciptanya sebuah komputasi yang disebut dengan komputasi modern. Sejak saat itu mulailah bermunculan alat-alat perhitungan yang sangat canggih seperti komputer. Tapi lama-kelamaan komputer tidak hanya melakukan perhitungan saja, tapi juga banyak fungsi yang lainnya yang bisa dilakukan oleh komputer. Jadi dapat disimpulkan bahwa komputasi tersebut tidak bisa dipisahkan dengan hal yang berhubungan dengan angka-angka walaupun komputasi tersebut sudah dibilang komputasi modern. Tadi saya katakan, di sini juga kita akan menghitung yang namanya komputer itu bisa memprediksikan gelombang, ya, bisa menghitung radius, ya, seperti kejadian gempa, tsunami. Nah itu kan menggunakan alat komputasi, ya. Nah, itu. Jadi bukan hanya dalam segi menghitung. Kemudian apa itu komputasi modern? Komputasi modern adalah sebuah konsep sistem yang menerima instruksi-instruksi dan menyimpannya dalam sebuah memori. Memori di sini bisa juga dari memori komputer. Konsep komputasi modern pertama kali dikemukakan oleh John von Neumann pada tahun 1903 sampai dengan 1957. Oleh karena itu, kebanyakan dari kita melakukan komputasi menggunakan komputer, maka bisa dibilang komputer merupakan sebuah komputasi modern. Jelas ya, berarti komputer itu adalah sebuah komputasi modern. Ya, tuh. Jenis-jenis komputasi modern, yang pertama mobile computing atau komputasi bergerak, kemudian grid computing, kemudian cloud computing komputasi. Oke, kita bahas. Yang pertama, ya, mobile computing atau komputasi bergerak merupakan kemajuan teknologi komputer sehingga dapat berkomunikasi menggunakan jaringan tanpa menggunakan kabel serta mudah dibawa atau berpindah tempat, tapi berbeda dengan komputasi nirkabel. Ya, jadi maksud di sini contohnya adalah smartphone. Nah, handphone ya. Handphone kita itu ya kita bisa melakukan menggunakannya dengan menggunakan jaringan, ya. Jaringan yang kita gunakan adalah berupa satelit, ya, tanpa harus menggunakan kabel, ya. Jadi kita bisa berkomunikasi, bisa melakukan pekerjaan yang lainnya, ya, transaksi dan lain sebagainya itu tanpa menggunakan kabel, hanya cukup dengan menggunakan jaringan dihubungkan ke satelit, ya. Itu komputer kan kita bisa bawa kemana-mana, ya, tanpa harus repot-repot menggunakan kabel. Seperti contoh mungkin kalau komunikasi menggunakan kabel telepon rumah, ya kan, kalau telepon rumah kan nggak bisa dibawa kemana-mana, ya udah diem di situ ya diem di situ. Tapi kalau smartphone kita bisa bawa perpergian keluar kota, ke hutan dan sebagainya. Selagi ada jaringan kita bisa melakukan komunikasi. Kemudian grid computing, ya. Komputasi grid menggunakan komputer yang terpisah oleh geografis, didistribusikan dan terhubung oleh jaringan untuk menyelesaikan masalah komputasi dengan skala besar. Ada beberapa daftar yang dapat digunakan untuk mengenai sistem komputasi grid. Contoh adalah sistem untuk koordinat sumber daya komputasi tidak di bawah kendali pusat.
Kemudian sistem menggunakan standar dan protokol yang terbuka. Sistem mencoba mencapai kualitas pelayanan yang canggih, yang lebih baik di atas kualitas komponen. Artinya di sini suatu komputer itu tidak mesti terhubung dengan atau tidak mesti dikendalikan oleh komputer pusat atau server. Dia bisa melakukan sendiri. Ya, itu adalah grid computing. Kemudian cloud computing. Ya, cloud komputasi cloud merupakan gaya komputasi yang terukur dinamis dan sumber daya virtual yang sering menyediakan layanan melalui internet. Komputasi cloud menggambarkan perlengkapan baru, konsumsi, dan layanan IT berbasis model dalam internet. Dan biasanya melibatkan ketentuan dari keterukuran dinamis dari sumber daya virtual yang sering menyediakan layanan melalui internet. Ya, itu adalah cloud komputasi. Ya, jadi dia di sini menyediakan layanan melalui internet. Ya, sumber daya virtual yang disediakan melalui internet. Banyak ya kalau zaman sekarang di teknologi 4.0 ini sekali ya komputasi cloud yang kita temui di internet. Manfaat komputasi modern. Komputasi modern ini melakukan perhitungan dengan menggunakan komputer yang canggih di mana pada komputer tersebut tersimpan sejumlah algoritma untuk menyelesaikan masalah perhitungan secara efektif dan efisien. Dari sana dapat terlihat bahwa komputasi modern dapat dimanfaatkan untuk memecahkan masalah-masalah seperti di bawah ini. 1. Menghitung akurasi, bit floating point. 2. Menghitung kecepatan dalam satuan Hertz. Ya. 3. Menghitung problem volume besar, paralel. Kemudian modeling, NN dan GA. Kemudian kompleksitas menggunakan teori Big Zero. Ya. Itu adalah manfaat komputasi modern yang untuk memecahkan masalah-masalah ya, tadi diantaranya menghitung akurasi. Jadi kita lihat contohnya. Kemudian peranan ilmu komputasi pada berbagai bidang. Yang pertama pada bidang pendidikan. Peranan ilmu komputasi sekolah, ya, seperti sekarang ini kita banyak sekali ya dalam dunia pendidikan. Bahkan sekarang ini kita sedang melakukan pendidikan dengan menggunakan virtual, dengan teknologi komputasi, dengan jarak jauh, ya, menggunakan media internet. Nah, peranan ilmu komputasi berikutnya pada segi kesehatan. Ya, mungkin yang kedokteran banyak ya, bukan hanya satu diantaranya itu kita adalah menggunakan USG ya, ultrasonografi. Ini mungkin kalau kita lihat ibu hamil ya, pengen lihat kandungannya, itu bisa melakukan USG ya, ataupun kita melakukan pengecekan mata ya. Itu sekarang sudah semuanya berbasis komputerisasi. Ya, scan keadaan dalam itu juga komputerisasi. Ya, cukup tempelkan maka muncul hasil di monitor komputer. Kemudian dalam segi ilmu keamanan, ya, bidang pertahanan, dunia militer sekarang juga ya hampir semua menggunakan ilmu komputer. Kita tahu juga bahwa teknologi informasi itu pertama kali digunakan untuk layanan keamanan Amerika waktu itu ya. Itu. Jadi sekarang ilmu teknologi komputerisasi itu banyak, baik di pesawat, di kapal, ya itu semuanya sudah menggunakan teknologi komputasi. Dalam segi industri, ya, komputer menggunakan mesin-mesin produksi dengan ketepatan tinggi, misalnya komputer numerical control, ya, pengawasan numerik atau perhitungan, ya. Bahkan kita ketahui juga sekarang itu banyak digunakan oleh komputer, tenaga-tenaga mesin yang digerakkan oleh komputer. Nah, mungkin dari sini kita simpulkan bahwa komputasi modern sangat membantu manusia untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks dengan menggunakan komputer untuk komputer. Tidak bisa kita pungkiri ya, pada saat ini kita menggunakan komputer.
Mungkin itu dari saya. Sampai